Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah yang berhasil direnovasi dari rumah tua jadi mudah. Yuk kita lihat bareng-bareng rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Rizky. Halo, Mas Omar, Kak Taki, apa kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah. Selamat datang di TO House. Ya, tetangga, gimana barusan? Udah kenalan sama Mas Omar dan sekarang kita mau main ke rumahnya yang funky banget nih, Mas. Gini. Tapi kalau dari depan nggak kelihatan ya? Gak kelihatan ya? Gimana nih konsepnya rumahnya nih? Jadi sebenarnya kalau konsep rumah sih pas ngedesain dan bangun tuh pengennya European farmhouse. Cuman sebenarnya yang bisa dimain-mainin tuh sebenarnya di interiornya gitu. Oke. Nah, untuk gambaran tetangga online nih, ini luasan bangunan dan tanahnya berapa nih, Mas? Ini 16,5 kali 28,6. Dari tanah itu 480 meter, bangunannya itu sekitar 300. Berapa lantai? 2 lantai. Nah, kalau dari eksterior tadi katanya mau European farmhouse. farmhouse, iya. Nah, kenapa tuh pilih desain itu? Saya pas mau bangun rumah ini ngeliat banyak inspirasi ya. Terus saya nggak mau minimalis aja sih. Ada elemen European farmhouse yang kayak agak sedikit klasik, nyaman, cozy gitu. Biasanya dipadu dengan warm lighting gitu. Terus pas ngeliat daerah sini juga gitu, kayaknya di sini kan bukan daerah yang berisik ya. Iya. Jadi kayaknya bisa ya imajinasi di Eropa kali. Iya. Gitu. Jadi kayak di Eropa Barat gitu ya. Nah, kalau di bagian depan ini carportnya, pintunya pakai apa nih, Mas? Ini pakai perforated steel aja sih. Perforated nih. steel. Tapi ini agak lain nih perforatednya. Iya, ini motifnya gini. pakai motif-motif yang agak sedikit lebih funky kali ya. Iya. Kita pengennya sebenarnya agak private, jadi ketutup semua. Cuman ada bolongan-bolongan ini supaya kalau misalnya kita ada yang ngebel, kita bisa masih ngelihat siapa yang datang. Oke. Gitu. Ini kayaknya laser cutting ya nih. Ini pakai laser cutting ya. Laser cutting, kemudian juga ya lebih private gitu tetangga. Oke, cakep nih dari depan private banget. Sekarang kita mau lihat dalamnya gimana? Boleh, Mas. Boleh? Isi. Oh, ini carportnya untuk 2 mobil nih. Ini 2 mobil, tapi sekarang kan 1 mobil aja dulu ya. Nggak apa-apa kalau ada tamu artinya nggak parkir di depan. Iya, betul. Oke, kanopinya pakai apa? Kalau panelnya pakai ini ya. Aspal ya, Onduline ya. Onduline. Maaf. Nggak apa-apa. Onduline tuh merek tetangga. Aduh, saya nggak di-endorse sama Onduline. Tapi dia materialnya aspal, jadi bentuknya dari jauh kayak asbes, padahal dia aspal. Cakep, Mas. Untuk lantai carport pakai apa nih? Ini pakai keramik aja. Pakai keramik nih? Kita pengen, sebenarnya tuh pas yang banyak tuh natnya apakah mau nempel banget atau agak lebar. Kita agak sedikit kasih inilah. Biar kelihatan justru pengen kasih lihat natnya di sini. Betul. Dan disusunnya motif susun bata gitu tetangga. Susun bata, iya. Nah, ini pintu utama nih. Oh, bukan mas. Kita lewat situ, Mas. Oh, gitu. Kalau ini tembus kemana nih? Ini tembus ke service area. Service area, Jadi oke. kalau di sini tuh buat keseharian aja, dan kalau misalnya emang lagi hujan, kita bisa ada entrance nomor 2 gitu loh. Oke, jadi buat area servis gitu ya? Buat area service. Bawa gas, segala Iya. macam. Bawa galon. Bete juga soalnya kalau harus bawa galon gini muter dia, aduh. Jauhan ya? Jauhan. Nah, kalau di balik roaster ini apa nih ceritanya nih? Nah, ini sebenarnya pengen untuk jemuran ya. Cuman sekarang kita kayak, oh ya udah nggak apa-apa, kita kosongin dulu aja gitu. Oke. Proyeksi ke depannya area jemur ya? Area jemur, iya. Menarik. Sekarang saya jadi makin penasaran nih, Mas, untuk lihat entrance-nya seperti apa nih. Boleh. Nah, ini dia tetangga. Dari sini baru mulai agak kelihatan ala-ala European farmhouse. Ya ini kita waktu itu kayak, ini mungkin yang agak lama waktu itu adalah pemilihan materi untuk bagian fasad luar ini ya. Saya tadi pengen kayu gitu, cuman kalau kayu kayaknya belum masuk budget dan mahal gitu. Jadi kita kepikiran kalau saya ngeliat foto-foto European farmhouse tuh banyak exposed brick, terus kita kayak, oh ya udah kita coba pakai exposed brick yang udah sedikit kelihatannya agak
berumur gitu ya. Terus kita padukan dengan si kayu di sini. Gitu. Cakep. Jadi ini bukan bata tempel, bukan? Bukan. Bata. Memang bata expose. Bata expose ya. Nah kalau di sini jendelanya kayu apa nih mas? Ini pakai apa namanya HPL ya. Oh, dilapis lagi ya? Dilapis HPL. Oke, dan di sini ada detail yang menarik. Jadi di antara kanopi dengan dinding ini sebenarnya nggak nempel, tapi dia disambung oleh kaca gitu. Jadi tetap terang di bagian sini. Tetap terang ya. Dan kalau kalian lihat di sini ada taman juga di bagian depan. Tapi jangan salah, rumahnya cukup luas, jadi tamannya nggak ini doang. Di dalam masih ada surprise-nya nih. Oke mas, Oke, kita yuk, lihat. mari. Nih. Jadi untuk masuk ke rumah dia ada sequence-nya dulu ya mas? Ada sequence-nya dulu, jadi ada journey-nya lah ceritanya. Asik. Gitu. Wow, gimana tetangga? Sampai sini udah kayak European farmhouse belum nih? Iya, Pak Ciledug Farmhouse. Tinggal kasih kandang, karena kunci. Oke, ini area apa mas? Jadi ya ini area entrance-nya. Kalau kita lurus ke belakang ke situ, ada nyambung ke teras belakang. Terus di sini ya, waktu saat saya mau bangun, saya kayak, oke ini kita cuma berdua ya. Jadi kita nggak mau gede-gede juga bangunannya. Saya suka ada, alhamdulillah bisa ada taman besar gitu. Dan apa namanya di sini, di situ ada pavilion itu apa namanya bekas dari bangunan yang lama yang kita nggak mau rubuhin karena kayak oh ini masih masuk masih selaras sama temanya. Mantap ya tetangga. Jadi karena lahannya cukup luas, tapi Mas Omar nih bijak nggak ngabisin lahan semuanya untuk bangunan ya. Iya. Di bagian sini masih ada area terbuka berupa taman yang mungkin nanti jadi area multifungsi ya. Nggak tahu ya kita ke depannya. Tapi enak banget sih punya taman seluas ini mas. Terus di sini ada kanopinya. Dia pakai apa nih mas? Ini pakai aluminium. Warnanya yang ini hitam, yang ini juga ini pakai oranye charcoal, aluminium charcoal. Oke. Kalau penutup di atasnya? Itu pakai tempered glass. Jadi kalau bersihin nggak deg-degan pecah ya. Bisa diinjek ya? Bisa diinjek. Oke. Gitu. Dan dia nggak ngucur ke bawah tetangga. Jadi di sini ada talang airnya nih. Ada talang airnya, yes. Nah, dia built-in talang airnya karena pipanya juga diumpetin. Pipanya nggak nongol. Kayaknya masuk sini deh. Betul. Kayaknya. Betul. Iya. Ada pembuangannya. Pembuangannya di antara tiang-tiang ini nih. Oke, kita lanjut mas ke belakang. Nah, kalau di belakang ini biasanya dibuat area apa nih mas? Ini biasanya kalau buat nongkrong ya. Kalau misalnya juga buat anak-anak sebat, kita no smoking indoors household ya. Yes. Jadi sekarang tuh karena masih biasanya kalau datang tuh belum terlalu gede grupnya, jadi kayak masih setupnya masih minimalis lah ya. Gitu. Cuman nanti kayaknya ke depannya kita pengen agak melebarkan ini sebagai lebih yang komunal, jadi kayak mungkin kursinya lebih banyak. Terus abis itu kita juga sebenarnya area ini pengen kita kasih meja kursi piknik gitu. Oh, meja kursi outdoor gitu ya. Nah kalau di sini rumput pakai rumput Jepang nih kayaknya. Ini rumput Jepang, betul. Kalau di situ rumput gajah. Rumput gajah. Oke. Karena selalu ya rumah keluarga dulu rumputnya selalu rumput gajah. Terus saya ngelihat rumah orang yang punya rumput Jepang, saya cita-cita pengen punya rumput Jepang gitu. Cuman lebih mahal ya daripada rumput gajah ya. Jadi sebagian di sini aja dulu. Masih di area yang terbatas nih. Oke, berarti ini tinggal tambahin kursi dan meja kayu outdoor aja nih mas. Iya. Tambah kental nih farmhouse-nya. Gitu. Oke, sekarang entrance-nya nih. Saya belum lihat nih pintu masuknya. Oh belum ya? Jadi kita udah langsung ke belakang ya? Udah kelewatan ya? Oke, selamat datang. Ini entrance-nya mas. Oh, mantap. Pakai apa mas materialnya nih? Ini HPL kayu. Cukup tinggi ya? Cukup tinggi. Kita pengennya emang tinggi. Terus kita ada beberapa kali revisi ya desain apa namanya pintunya. Saya nggak pengen kayak polos aja, jadi dikasih kayak dekorasi-dekorasi outline. Oke, cakep ya. Yuk kita lihat dalamnya. Selamat datang mas. Permisi. TO House namanya. Wih, mantap namanya. Apa saya bilang tadi, rumahnya funky ya. Begitu masuk langsung terasa nih, anak muda banget. Nah, ide awalnya gimana nih mas untuk interiornya nih? Jadi untuk interiornya sebenarnya saya sama istri saya itu terinspirasi sama style art deco ya. Jadi saat milih European farmhouse kita ngelihat kalau misalnya memang biasanya rumahnya itu klasik dan sedikit warnanya neutral, monoton gitu kan. Jadi kita pengen agak ada percikan warna-warna gitu walaupun kita nggak mau itu mendominasi keseluruhan interior gitu. Jadi apa namanya kita ada kasih wallpaper warna biru di sini. Terus habis itu untuk kitchen juga kita lumayan ya sedikit gambling kita kayak oke, kita
cari warna yang mencolok gitu ya. Stand out ya? Oke. Betul. Sekarang kita ada di mana nih, Mas? Kita sekarang ada di dining room. Ini apa namanya? Kita pengen semuanya sebenarnya nyatu ya dari dining, living, dan kitchen. Jadi supaya nggak claustrophobic gitu, disekat-sekat. Itu kita lebih pengen kayak open space aja gitu. Rasa lebih luas ya? Jadi kalau misalnya kita ada tamu dan agak banyak juga, enak nongkrongnya. Misalnya ada yang nongkrong di situ, ada yang nongkrong di situ. Jadi kayak bisa saling ngobrol, saling jalan-jalan. Oh iya, bener. Jadi tetap nyatu walaupun Tetap nyatu. agak beda ruangannya gitu. Oke, ini area dining. Ini kitchen ya? Ini kitchen dapur. Ya ini yang dipakai kalau misalnya kita sering kok pakai dapur ini kok. Kadang-kadang kan biasanya orang-orang kan kayak ini dapur bersih kalau misalnya ada tamu doang kita pakai. Cuman kita keseharian kadang-kadang kalau saya masak sarapan gitu di sini gitu. Di belakang juga ada dapur kotor. Tapi kayak apa namanya? Ini karena lebih dekat jadi saya udah gak ada ini. Seringnya dipakai ini? Sering pakai kok gitu. Oke, ini dapurnya modelnya gitu ya? Gitu. Formnya. Kayak ada islandnya juga Kayak di ada sini. islandnya nyatu gitu. Pakai apa nih? Ini pakai kuadra. Pakai udara? Ini kuadra, bawahnya ini pakai HPL. HPL ya? Saya kira dari jauh tadi kayak duko, bukan cat duko ya? Cat duko, iya bener. Cat duko, iya. Nggak apa-apa. Lupa mas, aduh. Kabinetnya ada di bagian sana, warna netral ya, warna kayu, bawahnya kabinet tertutup juga. Iya. Nah, di depan ini carport ya berarti? Nah, ini carport yang tadi kita nih. Iya, berarti ini tim dapur depan juga nih, tetangga. Dan kalau bisa kalian bayangin ya, ini bangunannya sebenarnya nggak seluas tanahnya, artinya dia bangunan lebih kecil ya. Betul. Berarti ini kalau untuk lebar bangunannya berapa, Mas? Jadi ini 7,5 kali 18,5 meter. Oke. Jadi nggak bisa kalian lihat tadi di luar proporsinya bangunannya nggak sampai separuh dari lebar tanahnya. Betul. Cakep. Untuk lantai pakai apa nih, Mas? Ini kita pakai granit. Motif terrazzo nih? Iya. Jadi sebenarnya ini terinspirasinya sama arsitek, ke kantor arsiteknya. Terus habis itu meeting di situ berkali-kali kan. Terus habis itu saya ngeliat kok ini dia pakai yang sama. Kayak ini. Tapi waktu itu dia temboknya agak warna hijau pale gitulah gitu. Saya bilang sama arsiteknya ini bagus di lantainya, saya mau pakai ini aja. Gitu. Oke, dan ini dia apa ya? Oh, ini matte ya? Pakai matte finish. Matte finish, jadi nggak glossy gitu tetangga. Dan di samping saya ini ada pintu nih. Pintu apa nih? Nah, ini pintu ke service area. Oke. Jadi ini area service, area cuci, laundry juga nih. Cakep nih, dapat sirkulasi, dia pakai kaca nako. Ini jadulnya di sini nih. Ini jadulnya nih. Dan juga layoutnya efisien ya. Di sini ada ya cuci, di sana ada apa itu Mas? Dapur. Nah, ini dapur kotor. Oh iya. Jadi ini tadi kalau kalian lihat pintu yang di depan itu dia diaksesnya ke sini nih tetangga. Jadi terpisah kalau ada tamu misalnya ART masuk tuh nggak sungkan, nggak ngelewatin tamu. Begitu juga sebaliknya. Betul. Oke, di sana ada 2 pintu itu. Ini ruangan ART, ini kamar mandinya. Oh iya, udah terpisah ya. Udah terpisah. Oke Mas, kita lanjut Mas. Oke, Mas. Ya, next. Kita kemana nih? Di sini ada ini juga baru nih kita. Oh, apa itu Mas? Ini coffee station. Kita kemarin dikasih hadiah mesin kopi. Biasanya kita kan orang kopi instan ya. Setelah ada mesin ini jadi jadi sering banget ngopi. Sebenarnya kita kan juga nggak pikiran mau beli itu sih. Memang nggak ada di ini ya, tiba-tiba dikasih. Oh iya nih, oke banget nih gitu. Hadiah. Pantesan di situ nggak disiapin coffee stationery sendiri ya? Iya, jadi kita pengen itu biasanya kalau misalnya ya ala ceritanya fine dining gitu kan biasanya makan, terus abis itu kayak selesai kayak mau kopi nggak sebagai penutup gitu. Kopi tinggal di sini doang nih. Oke, menarik. Kita lanjut sini tetangga. Jadi kalau dari pintu utama tadi kan kita belok kiri. Nah ini ruangan selanjutnya belok kanan. Ini adalah living area ya. Ya kalau misalnya pulang kantor kita tuh langsung kayak bisa tiduran di sini kayak gitu. Kita juga pengennya ada view, jadi makanya kita ada kaca di sini banyak di surround supaya ada lighting juga. Terus kalau malam juga kayak kan agak gelap gitu ya kelihatannya, ya lebih lebar aja gitu. Nggak serem kalau malam kaca-kaca gini? Tergantung moodnya sih, saya habis nonton film apa dulu. Kalau misalnya habis nonton film ada pocong atau kuntilanaknya itu saya tutupin. Jadi emang tontonan mempengaruhi ya? Itu mempengaruhi gitu. Oke, Mas, kalau saya tanya tinggi ceiling masih inget nggak? Masih, ini 2,8. 2,8? Oh, jadi nggak terlalu tinggi tetangga? Nggak terlalu tinggi. Oke, ini ada bukaan di sini tadi lewat pintu sliding ini. Kalau misalnya emang kita ada acara-acara yang harus di luar, itu bisa jadi entrance exit yang cepat lah. Oke. Bisa jadi ekstensi juga ya? Betul. Jadi nyambung nih, betul. indoor dan outdoor. Betul. Menarik Mas. Ini, iya. Nyaman banget nih Mas living roomnya Mas. Makasih Mas.
Menarik. Jadi kalau mau ke samping tinggal lewat sini. Keren nih tetangga kalau punya lahan yang kayak gini kalian bisa contoh nih layoutnya bagus. Nah ini ada pintu. Ini Ruangan apa nih, yuk, Mas? masuk Mas. Oh, boleh Ini adalah studio gue nih. Ini Wih. biasanya tempat saya kerja. Oh. Gitu bisa di sini. Kalau saya dengerin lagu itu di sini, olahraga juga nih. Olahraga. Kadang-kadang suka orang datang kayak, oh ini ada sepeda statis, iya. Iya belum ada gym nih, gini taruh sini aja. Area hobi nih ya. Area hobi nih. Gitu. Oke, cowok perlu hobi nih. Cowok perlu hobi. Cowok perlu hobi Gitu. nih. Dan ini juga sebenarnya kalau misalnya untuk sekarang ya karena kita belum ada ruang tamu, ruangan guest room gitu ya. Iya. Ini adalah sofa bed yang bisa dijadiin tempat tidur gitu. Ruang multifungsi juga nih. Ruang multifungsi juga gitu ya. Terus lumayan lah kalau misalnya ada tamu di sini gitu. Terus nih hiburannya banyak. Hiburannya banyak, bisa olahraga, bisa main komputer, bisa dengerin lagu. Nggak bakal gabut nih ya. Iya. Oke, kita lanjut ya. Ada berapa kamar di rumah, Mas? Kalau dengan ini 4 kamar, di atas ada 3. Jadi kamar-kamar Masnya sendiri ada di atas. Ada di atas. Di bawah ada 1 ini dan saya nggak lihat ada kamar mandi tadi. Oh, ini di sini. Oh, oke. Yuk, mari. Posisinya pas ya di samping guest room. Ya. Nah, ini dia. Cukup luas nih untuk ukuran kamar mandi tamu. Jadi di sini juga udah lengkap, ada shower, kloset, dan juga cuci tangan. Dan supaya tetap kering area luarnya, nih dikasih tutupan. Oke, Mas, kita lanjut. Oke. Semua di sini pintunya tinggi-tinggi ya. Tinggi-tinggi emang kita pengennya ya uniform aja lah semuanya sama gitu. Nah, mungkin kalau highlight terakhir dari ruangan ini adalah ini ya. Jadi sebenarnya kita pengen ada punya centerpiece di rumah yang kayak misalnya kayak orang datang kayak oh oke langsung kayak ini apa gitu. Nah kita tuh sebenarnya pengen lukisan atau print segede gini. Cuman pas kita ngeliat harga-harga lukisan segede gini, mahal banget ya gitu. Nah terus kebetulan saya waktu itu ada brand yang saya suka, dia itu bikin selimut. Dia bikin selimut yang gede-gede, tapi dia tuh biasanya kolaborasi sama artis-artis gitu. Terus kita ngeliat ini gambarnya bagus deh gitu. Jadi untuk supaya nggak banyak keluar uang, kita beli aja terus kita frame gitu. Oh. Jadi ini sebenarnya selimut. Asli selimut nih. Iya. Jadi artwork kayak gini ya. Cakep. Sekiranya bikinan istri nih. Oh bukan. belum. Ntar ya kalau misalnya ini. Oke, kita udah bahas lantai 1-nya. Sekarang kita lihat lantai 2 boleh? Lantai 2, yuk. Oke, lewat sini nih tetangga. Sini tangga. Ini tangganya lucu juga nih. Ya ini. Pakai apa, Mas? Pakai kayu beneran. Kayu beneran nih? Kayu beneran ini. Ini salah satu-satunya kayu beneran di rumah ini. Akhirnya dipakai kayu beneran. Iya. Oke, berarti ini kayu solid, Mas? Nih rel kayu solid, Mas. Wih, anak tangganya dilapis kayu solid. Tapi di baliknya beton ya? Beton. Oke, tangga beton dilapis kayu solid kayak gini. Kenapa pilih material kayu? Karena ya kita pengen agak sedikit nyatu. Sebenarnya ini udah juga di plan ya. Eksterior ini tuh sebenarnya udah di plan. Jadi kita kayak pengennya kayak oh ya udah ini tuh agak sedikit area yang kayak portal ke kayu-kayu gitu. Dan material kayu juga seperti biasa ya, tetangga bikin ruangan terlihat hangat dan kesan nyamannya lebih lagi. Tuh. Oke, kita boleh lihat ya? Boleh Mas, yuk. Oh. Oke, jadi tangganya dia model putar gini. Enaknya tangga model putar gini dia nggak perlu area yang terlalu besar gitu ya. Walaupun jumlah anak tangganya jadi bertambah, tapi ya dia minim area. Ya, sekalian lah buat exercise ya kalau misalnya itu lagi. Napas dulu, Mas. Itu tadi ada bordesnya, cuma karena Masnya tadi semi lari ya. Oke, sekarang kita di lantai 2. Langsung ketemu apa nih? Ini storage aja ya. Ini di bawahnya ada buat kita naruh-naruh barang gitu, kayak bedding untuk kita taruh di sini. Dan di sini itu ada storage lagi untuk koper. Mantap. Untuk barang-barang yang lebih gede. Iya, gitu. iya. Jarang-jarang nih Mas, ada storage di samping tangga. Biasanya joke-nya anak-anak kalau ngeliat sini, oh ini bedroom nomor 2 ya. Oke, menarik. Kita mau diajak kemana lagi nih? Oke, di sini, di sini sebenarnya ada 2 ruangan lagi, cuman karena emang masih kosong kita belum pakai, jadi ya masih belum, masih kosong lah.
Nah, di sini ada ruangan kerja yang bisa dipakai sama istri saya kerja. Gitu. Kalau saya tadi kan di bawah kan. Iya. Ruangan, Kalau ini lebih ke areanya istri ya. Ini ruangannya nggak terlalu besar, tapi bisa untuk ya area kerja yang nyaman banget. Bisa kalian lihat udah dipasang monitor bisa di sini. Kemudian di sana ada printer dan di sebelah sini ada file filing ya. Mungkin bisa kalian jadikan inspirasi juga. Dan lagi-lagi ya rumah yang sehat nggak enak rasanya kalau nggak ada bukaan berupa jendela. Dan karena ini rumahnya nggak nempel, nah jadi bisa bebas bikin bukaan di samping-sampingnya nih. Jadi leluasa banget. Gitu. Oke. Istri saya boleh masuk sini, masuk aja deh, sini deh. Oh, udah dapat izin nih. Iya, jadi ya ini masih agak kosong tapi ya ini ruangan istri saya yang masih dibangun nih. Dia suka menjahit, bikin tailoring, custom gitu. Jadi butuh ruangan sendiri untuk custom baju. Cakep Mas. Ini kosong aja cakep nih. Kayak galeri tuh. Tadi saya mau taruh kursi pijet di sini tapi istri saya nggak mau, langsung mau jadi kantor gitu. Oke, untuk lantai kamar pakai apa nih Mas? Ini apa sih yang apa? SPC. SPC vinyl ya. Oke, pintu sama semua. Oke, di sebelahnya. Ini masih kosong. Oh, ini masih kosong nih. Masih kosong. Belum difungsikan. Kalau yang ini? Nih di sini ada museum koleksi mainan saya. Ini Peter Pan. Saya taruh lampu aja biar. Oh iya, tinggal dikasih lampu sedikit ya. Oke, kita lihat lagi. Nah di sini ada kamar mandi yang di atas gitu. Sama yang ngambil temanya sama biru-biru ya, kayak bawah. Ini sharing bathroomnya ya? Iya betul. Ya nanti kalau misalnya saya punya anak atau apa itu ntar kamar mandi di sini. Siap. Ini lebih playful, lebih cerah warnanya dibanding yang di bawah. Mungkin untuk kayak uniknya pemilihan ini kita pengen agak sedikit eksperimental juga ya. Jadi kayak waktu itu kita ngeliat kayak ini lucu deh, itu lucu deh. Jadi kayak kita gabungin gimana gitu ya. Itu juga again lumayan agak gambling lah kita secara desain gitu. Cuman ternyata waktu pas itu kayak oke aja kok. Dan ini kamar mandinya tetap terang dan nggak lembab karena dia pakai skylight di Iya ada skylight. sisi sininya nih. Cakep Mas. Oke. Terima kasih Mas. Next kita lanjut ke ini ruangan terakhir yaitu master bedroomnya. Oh, gimana Mas cerita master bedroomnya nih? Kenapa posisinya di paling belakang gitu? Mungkin ada tujuan khusus? Ya supaya pikirnya pengen lebih private aja, jadi lebih ke belakang. Terus abis itu juga saya pengen view-nya tuh bukan view depan ya, bukan jalanan depan tapi lebih ke taman di belakang. Gitu. Oh, gitu. Sebenarnya tadinya ini mau dibikin ada balkon gitu, cuman kayak udah cukup deh. Iya. Cukup gini aja deh gitu. Iya bener. Kalau ada balkon perawatannya beda lagi tuh Mas. Nah itu dia Mas. Belum kosnya ya. Betul. Itu dia, itu juga kalau misalnya saya emang mau ya misalnya harus ngerokok atau apa segala macam ya saya harus ke bawah gitu. Iya benar. Oke, ini area tempat tidurnya. Jadi dia bukaannya ada di sisi sana dan di sini juga ada nih kecil-kecil buat tambahan aja. Nah untuk lantai pakai? Sama ini SPC juga final, ya? Cuman beda warna. Kita agak pengen yang master bedroomnya agak sedikit lebih gelap ya. Karena kita juga dapat frame kasurnya ini. Jadi langsung kayak oke, coba cari yang lebih gelap gitu. Karena di bawah kan udah terang gitu. Iya sih. Nah, jadi paling kita aksen warnanya tuh di sini lebih dari furniture-nya aja sih, kayak lampu gitu. Terus habis itu dekorasi gitu, nih lampu yang ini juga. Jadi kalau master bedroom memang cenderung yang lebih gelap supaya lebih rileks. Lebih rileks aja gitu. Capek juga ngeliat warna ya. Itu kayak oke. Nah, di master bedroom ini ada apa aja Mas selain area tempat tidur? Oke, di sini ada ya ini lemari dan walk-in closet lah. Kita juga pengennya agak sedikit seamless, jadi kayak kayu-kayu gitu. Jadi semuanya gitu. Oh, oke. Sebenarnya ini master bedroomnya porsinya tidak terlalu besar dibandingkan luas tanahnya. Iya, kita juga nggak mau gede-gede banget sih. Emang di sini kan cuma buat tidur, dan kayak ngobrol-ngobrol aja. Iya. Jadi fungsikan bikin sesuai habit, sesuai fungsi ya. Betul. Kalau habitnya nggak sering numpuk barang gitu, nggak butuh yang besar ya udah nggak usah besar-besar. Perawatannya bakal lebih murah, bikinnya lebih murah. Betul. Nah ini ada pintu kamar mandi berarti. Berarti ini kamar mandi. Wah, sini tetangga. Yang ini kamar mandi paling besar ya. Jadi areanya di sini spesifik dia dipisah. Jadi kalau untuk di bagian sininya ya pakai untuk wastafel ya. Iya, ini pakai Quadra lagi, ini HPL, terus ini kita pakai mosaic tile. Tadinya sebenarnya kita kayak pengen so gaya-gayaan, kita pakai yang his her yang ada di sini, di sini gitu. Terus pas ngeliat budgetnya satu aja kali. Banyak gaya ya. Jarang juga kan, jarang. Tapi kalau ininya tetap nggak jadi pakai dua, tapi ininya jadi pakai dua nih tetangga. Jadi dia dipisah, area shower sendiri,
Di sana kloset sendiri. Betul. Biasanya klosetnya yang dekat sini, Mas. Ini biar kayak ngeliat belakang aja deh gitu. Oh, iya. Itu biar lebih kusuk ya. Iya, biar lebih khusyuk nggak. Ini orang masuk kayak nggak langsung dilihat gitu loh. Kayak. Oke, menarik. Kalau di sini kamar mandinya ada mix and match lagi atau Mix udah? and match lagi. Jadi waktu itu sebenarnya yang lucu adalah yang nanti mungkin kalian yang nonton di rumah bisa rewind ke bagian service area. Itu di situ ada mosaic tiles juga yang tadinya harusnya kita pakai buat di sini. Pas kita tempel, kok nggak cocok ya? Akhirnya kita pakai di situ. Karena kita udah beli. Beli dan nggak jadi. Nggak jadi pakai. Tapi ini kayak lucu di situ deh gitu. Ini juga granit sama ini keramik. Oke, jadi di sini ada beberapa motif tetangga. Di bawahnya ini motif terrazzo, di sana kayak motif apa itu ya 3D gitu ya? Iya, motif-motif imajinasi 3D gitu ya. Alhamdulillah sih sebenarnya semuanya lumayan nyatu ya secara keseluruhan. Oke. Mantap tetangga. Kita udah keliling semua area di rumahnya dan sekarang kita mau lanjut ngobrol nih, Mas. Yuk, boleh. Yuk, ikutin terus. Ya, tetangga, sekarang kita masih bareng Mas Omar di TO House. TO House, Ngomong-ngomong, TO House itu apa itu? Jadi sebenarnya waktu itu kita brainstorming nama kayak ini rumah apa ya namanya gitu kan. Terus abis itu istri saya Takia waktu itu kayak kenapa nggak TO aja gitu, Takia Omar. Karena itu waktu itu juga saat kita nikah. Ya waktu itu kita nggak mau ada hashtag-kan yang biasanya kan ada kalimat-kalimat gitu kan, namanya dibikin jadi kalimat, kita udah kayak TO aja, TO 2024 gitu. Oke. TO kenapa? Karena kayak TO kan bahasanya bahasa Inggrisnya kan kan, jadi kayak TO house ke rumah gitu. To house gitu. Oh iya bisa gitu, bisa ya. Bisa. Oke, sekarang kita bahas rumahnya. Ini kan renovasi rumah tua jadi rumah muda. Gimana ceritanya tuh? Jadi kayak sebenarnya ini dulu bekas rumah nenek saya ya, yang udah pindah, tanahnya saya beli di take over. Terus abis itu ya tadinya sebenarnya ada bangunannya, dan pavilion itu salah satu dari bangunan tersebut, bentuknya tuh L. Terus ada taman di tengah kayak courtyard gitu. Akhirnya demolish, terus abis itu dibangun dari awal lagi. Oke. Yang bikin penasaran tuh kenapa pavilionnya nggak direnov sekalian atau malah dipertahankan? Sebenarnya jadi waktu pas saat bangun rumah ini kita kan mulai dari awal lagi kan. Kita butuh kesini untuk tempat untuk meeting, untuk misalnya brainstorm atau apa segala macam. Nah, itu akhirnya digunakan lah si pavilion itu menjadi kantor. Dan lama-kelamaan akhirnya diutilize juga, sama tukangnya juga diutilize. Pas rumahnya udah jadi, kita ngeliat sebelah-sebelahan sama pavilion, ternyata emang ada tema yang sama gitu yang kayak. Dan kalau gue ngeliat juga di European farmhouses gitu juga ada biasa ada pavilion, jadi kayak ada beberapa bangunan gitu, jadi kayak kita kayak sayang ya, kenapa nggak usah dihancurin, mending kita pakai lagi aja gitu. Nah mungkin itu kedepannya akan dijadiin kantor. Waktu itu berapa lama nih proses pembangunannya? Sekitar agak lumayan lama, sekitar 2 tahun. Sekitar 2 tahun. Ya. Kenapa bisa lama tuh? Ada ceritanya nggak tuh? Ya jadi sebenarnya kayak emang tektokan pemilihan materinya tuh kita agak sedikit lebih lama ya. Makanya juga akhirnya kita bisa milih warna ini apa warna segala macam tuh karena diskusi yang agak terlalu panjang sebenarnya. Kalau misalnya bisa ngulang lagi mungkin saya cepetin. Nah terus katanya ada cerita menarik tuh di baliknya tuh, di antara proses pembangunan tuh. Oh iya, jadi ya sebenarnya waktu saya dapat kesempatan lah, opportunity untuk akhirnya bisa bangun rumah gitu kan. Saya waktu itu udah pacaran sekitar 2 tahun gitu kan. Ya udah memikir jangka panjang lah gimana gitu nih relationship-nya mau kayak gimana. Ya udah saya emang udah dari situ kayak oke, nih kemungkinan besar saya akan nikah sama orang ini gitu kan, sama Takia. Nah, tapi kan kalau udah kenal sama saya tuh banyak gimmicknya ya. Suka bercanda nggak jelas atau kayak suka surprise nggak jelas. Jadi waktu itu saya mikir kayak oke, ini mungkin adalah surprise terbesar mungkin di hidup saya gitu. Udah nggak akan ada surprise apa-apa lagi nih abis ini nih. Jadi saya langsung saya plan, oke,
saya nggak mau ngasih tahu Takia kalau saya lagi bangun rumah gitu. Jadi semua proses-proses itu ya sebenarnya saya juga mikirin apakah si Takia akan senang atau enggak. Jadi dari mulai 2022 kita bangun sampai akhirnya 2024 jadi itu saya juga lumayan nyoba kenalan gitu ya dalam segi estetik, rumah idaman dia kayak gimana gitu. Jadi terus juga saya jejel ini European Farmhouse soalnya dibikin nih harus suka nih. Itu waktu itu sama sekali belum tahu tuh Mbak Takia. Belum tahu. Biasanya kalau misalnya di telepon gitu lagi di mana gitu, lagi makan siang sama keluarga gitu ya. Akhirnya saya nyarilah momentum yang pas untuk ngasih taunya. Oh, sekalian dilamar? Hah? Sekalian dilamar? Beda. Wah, beda cerita. Beda cerita. Lamaran beda lagi. Oh iya. Soalnya gini, aduh kalau 2 in 1 mending 2 dibanding 2 in 1 gitu, biar kesannya ada amunisinya aja. Okay. Surprise-nya gitu. Tawan suka bikin gimmick. Gimmick, maaf ya. Tapi keren nih, ini keren surprise-nya. Nah, pas dikasih tahu gimana waktu itu? Saya jadi penasaran nih. Jadi waktu itu sebenarnya ceritanya, kita sebenarnya nggak merayakan hari Natal, cuman kadang-kadang kalau emang beberapa kali Natalan kita ngasih kado aja gitu, semacam kayak ya appreciate lah ngasih kado gitu kan. Terus kita waktu itu rencana tuh kita ke mall yuk gitu. Kita ke mall masing-masing beliin kado di hari Natal gitu. Gue kayak oke. Terus abis itu gue pakai alasan kayak harus nganterin barang dulu nih ke rumah saudara gitu kan. Rumahnya sebenarnya waktu itu belum fully jadi ya, tapi struktural fondasi apa segala macam bentuk udah ada gitu. Cuman interiornya masih belum ada. Nah, terus abis itu saya juga nggak tahu mau ngomong apa kan, jadi saya kayak ini rumah saudara lo belum jadi gitu kan. Ini rumah belum jadi, rumah siapa gitu. Saya langsung jelasin lah ya, ini rumah kita ntar depannya gitu. Gitu netizen. Senyum-senyum tuh, badaknya di pojok tuh. Senyum-senyum tuh. Gitu netizen. Luar biasa tetangga. Gimana kalian cari pasangan yang kira-kira surprise-nya bisa langsung rumah? Itu ini sebenarnya saya nabungnya ini lama banget ya. Ini lama banget nih guys nabungnya. Oke. Dari dulu saya kerja masih jadi punya toko barista sampai ada kantoran itu nabungnya udah dari situ sih. Benernya jadi ya kalau emang ya saya juga ngeliatnya kayak ini juga salah satu goal hidup saya bisa bangun rumah ya. Jadi alhamdulillah udah tercapai. Oke, jadi bentuk manifestasinya udah lama ya sebenarnya. Udah lama banget. Lama banget itu. Saya juga sering nonton channel Mas Rizky. Gitu. Nah, terus tadi kan dikasih lihat, akhirnya dikasih tahu lagi bangun. Tapi kan belum jadi. Nah, pas finishingnya udah dilibatkan atau gimana? Oh iya, jadi gini, sebenarnya kan kalau misalnya masalah layout tuh udah pakem ya. Cuman kayak misalnya pemilihan materi untuk interior, terus abis itu additional touch atau misalnya warna ini, involve lah Takia untuk memilih gitu. Karena sebenarnya juga kalau misalnya saya milih personally pasti rumahnya akan jatuhnya terlalu maskulin deh. Setuju. Nah itu dia yang saya butuh Takia di situ untuk ngebalance agar rumahnya juga bisa lebih homey dan lebih ada touch femininnya gitu. Oke, akhirnya saya sampai ke pertanyaan ini nih. Nih banyak yang nggak tahu jawabannya nih. Kira-kira tahu nggak jawabannya Mas Omar? Budget pembangunan berapa itu? Aduh. Ini tahun 2022, selesai 2024. Iya. Nah, kira-kira mau kasih tahu tetangga online? Sebenarnya gini, dari awal saya bangun rumah ini, saya langsung ke arsitek saya. Arsitek saya biasanya, ngerjain proyek yang ada lebih gede ya. Oke, disebut aja siapa? Oh ya, jadi arsitek saya tuh namanya Alex Abdi dari Alchemy. Terus kontraktor saya namanya Mas Heru dari HY Design Build. Nah itu emang langsung ngasih tahu saya pasutri baru dengan budget yang sangat limited, jadi butuh range budgetnya segini X gitu kan, bisa nggak gitu. Nah itu sebenarnya ada obrolan dulu kayak oke, dengan budget segini lo nggak mungkin dapet materi premium apa segala macam, makanya kita sering balance gitulah. Jadi kayak banyak balance kompromi di situnya sih gitu. Dan itu yang makanya akhirnya 2 tahun adalah pemilihan materi agar supaya kita bisa fitin di budget. Oke.
Jadi pertimbangan itu juga ya tetangga. Jadi tetap harus ada yang disesuaikan gitu ya, dikompromikan soal budget dan material. Oke, makasih banyak nih Mas Omar ya. Udah bolehin kita home tour nih. Duh, datang-datang lagi ya. Kayak mungkin nanti udah ada kudanya di situ, ada kambingnya, nggak tahu ya. Udah ada kuda, ada kandang ayam, nanti kita main lagi. Oke, tetangga segitu dulu. Makasih banyak udah nonton video ini. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Kayaknya bukan deh. Bukan. Kayak bukan deh tadi. Maaf banget ya. Nggak apa-apa. Maaf Mas. Ya, nggak apa-apa. Berbangun. Sini. Nih, istrinya CEO.